Untuk pertandingan pagi ini Sob, gue akan memberikan prediksi. Selamat bagi pertandingan semalam yang dimana Liga Indonesia dua-duanya over. Dan gue akan memberikan prediksi pada hari ini dimulai dari Bali United akan menjadi tuan rumah menjamu Dewa United yang akan bermain pukul 4 sore nanti. Bali United ini dalam 4 laga sudah memenangkan 4 laga berturut-turut, di mana Barito Putra, Persib Bandung, Persik Kediri, dan juga yang terakhir Persebaya menjadi korban keganasan dari Bali United sendiri. Dan menurut gua Sob, Bali United ini menjadi salah satu tim favorit juara Liga 1 musim ini. Ini diperkuat dengan lawan mereka Dewa United yang merupakan tim promosi, namun jika kita melihat dalam 5 pertandingan terakhir, Dewa United ini belum menampilkan permainan yang bisa menyulitkan menurut gua ya di pertandingan kali ini, apalagi berhadapan dengan Bali United yang sangatlah berkeinginan untuk meraih 3 poin. Pasalnya dengan 3 poin, Bali United ini mampu menggeser Borneo yang berada di posisi kedua sekaligus merapatkan poin mereka dengan Madura United yang berada di puncak klasemen. Secara histori bermain di kandang sendiri, Bali United ini sangat positif dengan 4 laga di kandang sudah memenangkan 3 laga serta hanya 1 kekalahan. Sangatlah berpeluang menurut gua Sob, karena Dewa United dalam 3 laga tandang terakhir mereka sudah mengalami 3 kekalahan beruntun. So prediksi gua Bali United 3 dan Dewa United 1. Yang berikutnya adalah PSS Sleman akan berhadapan dengan Persis Solo, tim dari promosi Divisi 2 juga. PSS Sleman sejauh ini kalau gue melihat Sob belum juga menampilkan permainan yang memuaskan. Pasalnya 2 pertandingan terakhir juga dialami dengan tanpa kemenangan, dan lawan mereka sendiri adalah Dewa United bermain imbang dan juga mengalami kekalahan melawan Persebaya. Tampak bahwa mereka masih sangat struggle untuk keluar dari jurang degradasi. Kini PSS Sleman ini hanya berselisih 2 angka dengan Persis Solo yang berada di posisi ke-15. Dan gue melihat bahwa harusnya PSS Sleman mampu untuk memanfaatkan pertandingan ini, di mana musim ini mereka sangat mengejutkan, di mana 4 laga kandang mereka sudah mengalami 3 kekalahan. Prediksi gue pertandingan ini akan terjadi adu serang dan juga sepertinya permainan kedua belah tim ini akan sangat monoton dengan menghasilkan skor seri yakni 1-1. Rans Nusantara berhadapan dengan Persik Kediri, salah satu tim yang menurut gua sangat terancam musim ini untuk degradasi adalah Rans Nusantara, begitu pula dengan Persik Kediri. Rans Nusantara sebenarnya di awal-awal musim menunjukkan performance yang cukup menjanjikan ketika mereka mampu menahan imbang PSIS Semarang kala itu. Namun selebihnya itu nampak selalu bahwa lini pertahanan Rans Nusantara ini mempunyai masalah yang sangat besar. Ini tidak berbeda jauh ya dengan Persik Kediri yang juga sama sekali belum memenangkan 1 laga pun di Liga Indonesia. Kita melihat bahwa Persik Kediri sudah mengalami 6 kekalahan dan mereka berada di dasar klasemen dengan torehan bahwa 4 laga tandang dilalui dengan 4 kekalahan beruntun. Ini sepertinya akan menjadi ancaman bagi Rans Nusantara. Meskipun Rans Nusantara sudah memenangkan 1 laga kandang mereka, prediksi gue pertandingan ini sepertinya hanya akan berakhir imbang dengan skor over yakni 2-2. Yang berikutnya adalah PSM Makassar akan berhadapan dengan Persebaya. Hasil seri pekan lalu 0-0 melawan Persik Kediri tentu sangat mengecewakan bagi PSM. Apalagi di pertandingan kali ini, William Pluy ini belum bisa memperkuat karena akumulasi kartu merah yang diterima mereka di pekan lalu. Hanya saja menurut gue ini peluang terbaik bagi PSM untuk kembali merenggut posisi runner up setelah di pekan lalu gagal menang, dan apabila PSM mampu memenangkan 2 laga mereka yang notabene secara statistik mereka bisa menyingkirkan Madura United apabila mampu memanfaatkan 2 laga mereka yang tersisa, di mana mereka baru melakoni 7 pertandingan dan Madura sudah melewati 9 laga. Dan selisih poin ini harusnya mampu dimanfaatkan oleh PSM. Hanya saja lawan mereka Persebaya ini juga bukan tim sembarangan. Jika melihat bahwa rekor pertemuan PSM apabila bertemu dengan Persebaya, kerap kali Persebaya selalu mampu menyulitkan mereka. Namun yang menarik di sini bahwa jika PSM bermain di kandang sendiri, ini selalu menuai hasil yang positif apabila berhadapan dengan Persebaya. So prediksi gua pertandingan ini akan dimenangkan oleh PSM dengan skor 2-0.
Yang berikutnya adalah Inter Milan akan berhadapan dengan Torino di lanjutan Serie A yang akan bermain dini hari nanti. Kekalahan mereka di derby melawan AC Milan maksud gua, ini berdampak di mana mereka mengalami kekalahan di San Siro di Liga Champions berhadapan dengan Bayern Munchen dengan skor 0-2. Kini Inter menatap untuk segera bangkit dan memenangkan laga melawan Torino. Pasalnya jika kita melihat di sini sangat menarik di mana musim ini Inter berada di posisi ke-8 dengan 9 angka, Torino sendiri berada di posisi ke-6 dengan 10 angka. Dan jika melihat bahwa Inter yang akan bermain di San Siro meskipun 2 kemenangan beruntun mereka di kandang, ini juga harus waspada pasalnya Torino dalam 3 laga tandang juga sudah memenangkan 2 laga dan 1 kekalahan. Namun kalau gua melihat bahwa Inter ini selalu mampu menuai hasil yang cukup positif apabila berhadapan dengan Torino. Prediksi gua mereka akan memenangkan laga ini dengan skor tipis 2-1. Yang berikutnya adalah Sampdoria akan berhadapan dengan AC Milan, yang mana AC Milan menjadi salah satu kandidat juara musim ini menurut gua. Pasalnya permainan mereka masih sangat konsisten seperti musim lalu, di mana permainan menyerang dan bertahan mereka ditunjukkan dengan sangat baik. Apalagi ketika berhadapan dengan Inter Milan, hanya saja di Liga Champions kemarin mereka hanya berbagi angka melawan Salzburg. Tapi gue melihat melawan Sampdoria harusnya tidak menjadi masalah sama sekali bagi AC Milan yang akan melawan Sampdoria, di mana pertandingan Sampdoria di awal musim ini belum memenangkan 1 laga pun. Maka prediksi gue 1 untuk Sampdoria dan 3 untuk AC Milan.